Abdul Muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ilmu, kajian rutin Petrusi yang Al-Hijrah yang mencintai Allah dan insya Allah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan membahas dalam kajian rutin kita. Insya Allah per hari ini kita akan membahas pada hadis Arba'in Nawawiyah, yaitu kumpulan 40 hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini memang merupakan ulama yang unik ya. Beliau termasuk ulama fikih, tapi beliau juga ulama hadis. Dan dalam kitab hadis yang paling fenomenal ya, beliau adalah menjadi orang yang mensyarah kitab Muslim, Pak. Jadi pensyarah kitab Muslim itu, kalau kitab Bukhari adalah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari. Kalau Imam Muslim ini merupakan pensyarah kitab Muslimnya. Ya, jadi masya Allah, tentu keilmuan hadis beliau tidak diragukan. Beliau juga merupakan pembuat kitab hadis yang fenomenal ya. Artinya saya nyebut fenomenal itu karena semua mazhab akan menggunakan. Mohon maaf ya teman-teman Muhammadiyah, NU, Salafi, Jamaah Tabligh, semuanya pasti akan pegang kitab ini. Kitab apa itu? Riyadhus Shalihin. Nah, salah satunya beliau mengumpulkan 40 hadis yang isinya merupakan pondasi-pondasi agama, dan derajat hadisnya nggak usah diperdebatkan lagi, sudah menjadi hadis tersahih yang beliau pilih. Nah, kita masuk pada pembahasan hadis pertama, hadisul awal, yaitu mengenai tentang hadis yang pertama mengenai tentang konsep niat dari Amirul Mukminin Abi Hafs, bapaknya Hafs Umar bin Khattab ya, radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata Sayyidina Umar, sami'tu Nabi yaqul, aku mendengarkan Nabi berkata, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu akan dibalas berdasarkan dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah, barang siapa yang hijrahnya dipersembahkan untuk Allah wa rasuluhu dan rasulnya, fahijratuhu ilallah wa rasuli, maka hijrahnya akan mendapatkan balasan dari Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibu, tapi barang siapa yang mau hijrahnya tadi hanya untuk dunia yang dia kejar, awim ro'atin, atau perempuan, yuridu ayunkihaha, yang ia hendak nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya diberi pahala seperti apa yang dia niatkan. Kau kejar hijrah untuk dunia, kau dapat dunia. Kau kejar hijrah untuk wanita, ya kau dapat wanita. Tapi kalau engkau hijrahmu karena Allah dan Rasulnya, maka engkau akan mendapatkan Allah dan Rasul-Rasulnya. Hadis ini sahih dalam derajat tertinggi, muttafaqun alaih, disepakati, diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Ya, jadi Imam Bukhari, Imam Muslim ini kalau udah meriwayatkan hadis sahih, apalagi kalau muttafaq alaih, yang disepakati, Pak, ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu punya rujukan kitab hadis ada 6, ada Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibn Majah. Ya, tentu tidak mengesampingkan kitab yang lain seperti contoh Mustadrak Imam Ahmad, Mustadrakul Hakim, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik. Itu saya pikir sudah nggak perlu diperdebatkan, Sahih Ibnu Habban dan lain sebagainya, tapi yang 6 tadi itu menjadi landasan utamanya ya. Nah, kalau sudah sampai pada level tertingginya Bukhari Muslim, berarti hadis ini tidak patut untuk diragukan lagi. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa catatan ya mengenai tentang hadis ini. Yang pertama, hadis ini merupakan salah satu hadis-hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Sesuai tadi ya, karakternya Arba'in Nawawiyah ini kitab-kitab 40 hadis. Arba'in itu 40, Pak. Arba'in itu 40. Ya, Salatin 30, Ishrin 20. Jadi di bahasa Arab begitu, sama Khamsin 50, Sitin 60, dan seterusnya. Nah, ini Arba'in disebut 40 karena memang Imam Nawawi mengumpulkan hadisnya itu ada ada 40. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah disebut dengan Nawawiyah, Arba'in Nawawiyah. Kenapa? Ya, karena memang ada 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, dan semua hadisnya berbicara tentang pondasi-pondasi dasar dalam beragama. Begitu ya, teman-teman.
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i berkata dalam hadis tentang niat ini mencakupi hadza tsulusul ilmi, ini sepertiga ilmu. Ya, disebut dengan sepertiga ilmu ya, mohon maaf, semua bab fikih pasti menyebut hadis ini, Pak. Semua. Bab salat nyebut hadis ini. Bab zakat nyebut hadis. Karena semua ibadah butuh niat. Semua ibadah membutuhkan niat. Dan disebut dengan sepertiga ilmu itu karena sebenarnya kan iman itu ada 3. Ma waqarra bil qalbi, apa yang tertetapkan di hati, wa talaffadhu bil qaul, diucapkan dengan lisan, wa saddaqahu bil amal, dan dibenarkan dengan perilaku. Jadi iman itu ada 3, mulut, hati, perilaku. Gitu Pak ya. Walaupun mulutnya mengaku cinta Allah, cinta Nabi, tapi kalau mohon maaf hatinya tidak, ya tidak jadi orang beriman. Atau hatinya mengimani Allah tapi mulutnya mengucapkan kata-kata kufur, ya kafirlah dia. Ya, mulutnya bagus, hatinya bagus, perilakunya yang buruk. Ya, mohon maaf, dianya nggak pernah mau sholat, nggak pernah mau, kalau perempuan nggak mau pakai hijab, Mbak, nggak pakai jilbab, Mbak. Alah Pak Ustadz buat apa berjilbab? Jilbab itu cuman casing. Yang penting hatiku berjilbab. Yang penting hatiku berjilbab. Sini. Kamu tuh sama kayak perempuan naik motor nggak pakai helm, ketangkep polisi. Mana kau punya helm? Kata perempuan tadi, Pak polisi, apalah arti sebuah helm? Helm itu cuman casing. Yang penting hatiku berhelm, ya. Udah ditampar memang mulutmu sama polisi, ya kan? Jadi teman-teman yang berbahagia, kenapa waktu masa COVID itu Anda nggak masuk ruang ICU yang COVID itu nggak pakai masker? Yang penting hatiku bermasker, begitu ya. Nah, jadi teman-teman yang berbahagia, hati, mulut tambah perilaku. Perilaku itu bentuk fisiknya, gitu. Nah, niat itu menempati posisi hati, gitu Pak. Jadi makanya kalau dibilang niat itu sepertiganya agama, ya betul. Sepertiga agama itu karena sepertiganya berbentuk hati, sepertiganya berbentuk mulut, sepertiganya berbentuk perilaku. Mulut juga sama, Bapak walaupun hatinya iman sama Allah, kalau Bapak nggak mengucapin syahadat, ya nggak bisa jadi orang beriman. Ya, harus mengucapkan syahadat, begitu. Hadis ini mencakupi 70 bab dalam fikih. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata hadis ini merupakan sepertiga Islam tadi yang saya jelaskan. Ya, jadi iman itu 3 poin tadi, mulut, hati, perilaku. Ya, itu tadi teman-teman. Nah, adapun sababul wurud, kalau Bapak ngomongin Quran itu kan ada sababul nuzul. Kalau sababul wurud, ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya teman-teman yang dirahmati Allah, itu sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sababul wurud, ya sababul wurud, sebab terjadinya hadis. Nah, ini teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah. Itu ceritanya ada laki-laki ingin berhijrah. Dia tuh sebenarnya nggak beriman kepada Nabi, tapi dia jatuh cinta dengan perempuan namanya Ummu Qais. Nah, Ummu Qais ini memang terkenal sebagai wanita yang cantik. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Baik. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Ummu Qais jatuh cinta. Akhirnya laki-laki ini nggak beriman dia, Pak. Tapi dia hijrah demi mengikuti perempuan tadi itu, si Ummu Qais. Ya, begitu Pak. Laki-laki itu Masya Allah, kalau udah cinta sama perempuan memang cinta betulan dia. Ya, kalau perempuannya udah cinta balik, nah dia mikir ulang. Biasanya begitu laki-laki itu, Pak. Jadi memang laki-laki itu suka perempuan yang gaya gitu. Dia, aku cinta padamu. Iya Mas, aku sama. Itu tuh ya seneng tapi kayak biasa gitu. Ya beda kalau dia, aku cinta padamu, najis. Dia, aku cinta padamu, cici. Akhirnya cinta ditolak, hukum bertindak sembarangan. Cinta ditolak, beli martabak. Ini disuka main dukun juga ternyata kalian ini. Gak sengaja keceplosan kan ya. Cinta ditolak, beli martabak, disogok pakai martabak tiap malam, begitu loh Pak. Sampai kepalanya tumbuh busul besar gitu kan. Jadi teman-teman yang berbahagia, cinta ditolak, beli martabak. Lama-lama nggak tega juga, akhirnya mau ditembak. Begitu Pak, udah. Nah, disitulah senangnya luar biasa. Sama kayak gitu tadi ya. Baik, sesuai dengan hadis tadi, ada beberapa item yang kita pelajari. Yang pertama, niat merupakan syarat diterimanya amal ibadah.
Innamal a'malu binniat, sesungguhnya amalan bergantung pada niat. Maka syarat diterimanya ibadah itu ada 3 I. I yang pertama iman. Ya, mohon maaf Pak, tadi malam saya ditanya sama panitia kurban. Di depan masjid kami itu ada Chinese penjual furniture. Tiap tahun dia kurban seekor sapi. Masya Allah. Jadi orang Buddha, orang Chinese, tiap tahun nyumbang seekor sapi, Pak. Ya, jadi jamaah yang berbahagia, yang dirahmati Allah, ada yang sudah Islam dari bayi itu, kurbannya sapi dibagi 7 lagi. Udah 7 pakai nyicil lagi 250 tiap bulan gitu kan. Ini luar biasa, Pak, ngeri. Ya, tapi dia kurban. Yang kami tanyakan, ini boleh kata. Saya bilang boleh. Ini berpahala kata. Saya bilang, ya. Ya, tapi jangan sampai dia tahu. Kalau dia tahu, dia tidak kurban lagi nanti. Ya. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal ibadah yang pertama kita itu adalah iman, niat. Iman, ngajak kelahi Bapak ini. Orang bisanya niat, nggak nyambung kan? Jadi teman-teman, ini efek kelamaan ngantri bensin ya gini nih jadinya. Saya ulangin lagi Pak. Yang pertama adalah iman. Kenapa Pak takut gitu ya? Oke. Kemudian yang kedua adalah ittiba. Ittiba itu apa? Mengikuti aturan apapun yang diajarkan oleh Nabi. Mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apapun yang diajarkan Nabi ikutin aja. Pokoknya ikutin aja. Itu namanya ittiba. Bapak sholat walaupun niatnya baik, kalau enggak ittiba enggak diterima. Contoh misalnya, duhur berapa rakaat, Pak? Ada orang sholat duhur 6 rakaat. Orang Petrus sih. Saya panggil, "Woi, kenapa sholatmu 6 rakaat?" "Ya Pak Ustadz, saya ini banyak dosa. Jadi saya lagi mengikuti program akselerasi percepatan taubat." Niatnya baik enggak? Baik. Caranya benar apa salah? Nah, itu diterima enggak, Pak? Enggak, karena enggak ittiba. Nah, yang ketiga ini yang kita bahas tadi, yaitu ikhlas. Dan ikhlas itu letaknya di hati, niat tadi itu. Makanya Allah bilang, Nabi bilang tadi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung pada niat. Maksudnya bahwa amalan itu menentukan diterima atau tidaknya tergantung pada niatnya. Itu poin yang pertama ya, kandungan dari hadis. Artinya memang niat ini menjadi sesuatu yang bisa dibilang sesuatu yang luar biasa lah, nggak bisa diremehkan ya. Kemudian yang kedua, waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Jadi ini udah masuk ke ranah fikih sih sebenarnya, bahwa niat itu Pak dilakukan di awal ibadah. Ini saya agak harus meluruskan karena banyak orang keliru membedakan antara niat dengan azam. Banyak orang bilang gini, sholat itu wajib niat, wajib lah. Ya saya memang datang ke masjid ya niatnya sholat, gitu. Kalau wudhu itu wajib niat, wajib. Ya saya datang ke toilet, datang ke tempat wudhu ya niatnya wudhu, Itu tuh bukan niat Pak, itu namanya azam. Apa bedanya niat dengan azam? Beda. Kalau niat itu belakangnya kalau azam itu belakangnya zam. Oke, saya pikir jelas. Kemudian berikutnya, Bapak muka tampang datar, saya datar juga Pak ya. Bapak tuh enggak ada muka-muka pengen tahu gitu. Betul, begini enggak ada dia. Ya udah. Karena Bapak datar, saya datar juga. Oke, next berikutnya. Jadi teman-teman nggak bisa udah lewat, males. Nggak mau saya. Kalau cuman air putih kayak gitu emosi saya. Kayaknya anggaranmu makin tipis ini Pak. Ya, makin kering gitu, nggak ada apa-apanya. Biasa ada gorengan, ini nggak ada juga ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya niat dengan azam? Bedanya niat dengan azam itu, mohon maaf ya. Kalau niat adalah maqtatara bil bal inda iktiranil fi'li. Apa yang tergerak di hati pada saat kita mau melakukan sesuatu pekerjaan. Ya, pada saat melakukan pekerjaan, iktiranul fi'li, bersamaan dengan pekerjaan. Itu namanya niat. Tapi kalau
Azam itu maqtatara bil bal, apa yang bergerak di hati, inda iradatil fi'li, pada saat mau melakukan pekerjaan. Mau, hendak, masih ingin. Contoh kayak Bapak tadi, aku ke masjid ya memang niatku kan sholat, berarti itu bersama dengan pekerjaan sholatnya enggak itu Pak? Tidak, berarti itu bukan niat, itu namanya azam. Maka niat itu bersama dengan pekerjaan, dan pekerjaan sholat yang pertama kali apa? Takbir. Berarti niat itu bersama dengan takbir. Allah, di hatinya ngucapin niat. Akbar. Adapun talafut biniat, melafadzkan niat, ini menjadi khilaf padat, perdebatan panjang lebar, panjang kali lebar sama dengan luas ya. Saya bilang tidak penting. Kenapa saya bilang nggak penting? Karena intinya sebenarnya ulama sepakat niat pakai mulut itu sebelum takbir atau bersamaan dengan takbir. Berarti emang belum takbir kan? Belum mulai sholat kan? Artinya belum bisa dijudge sebagai perkara yang bid'ah. Kenapa? Karena dia belum masuk dalam ritualitas ibadahnya. Makanya saya bilang kalau ada orang, misal contoh saya tidak mau melafadzkan niat, nggak apa-apa. Memang niat itu letaknya di hati kok. Tapi berkaitan dengan, mohon maaf, ada orang yang melafalkan niat untuk memperkuat isi hatinya. Dia berkata, usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, untuk memperkuat isi hati, dan itu dilafalkan di hatinya pada saat dia takbir. Allah, dalam hati ini berniat kayak tadi, Hu akbar, maka salah salatnya tidak mengapa. Nah ini yang perlu diluruskan. Jadi kita memperdebatkan sesuatu yang bahkan belum masuk pada ranah ibadahnya. Begitu ya jamaah ya, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berkaitan dengan itu tadi, itu namanya niat dan azam. Atau gini aja lah, Bapak ada Pak niatan untuk berangkat haji? Ada, yang mudah-mudahan bisa berangkat haji betulannya. Bagi yang amin aja, yang diam aja nggak tahu, saya wallahu alam ya. Jadi teman, nggak bisa diulangi lagi, nggak bisa. Doa kok dimanipulasi ya. Jadi teman-teman, misal contoh nih teman-teman udah ada niatan untuk berangkat haji. Ya ketika ada niatan berangkat haji, sampailah teman-teman di Madinah, ambil mikot di Bir Ali, Abyar Ali, naik bis. Di situ dibimbing labbaik Allahumma umratan. Ini berarti niat nggak ini? Wajib niat nggak waktu itu Pak? Oh masa berangkat haji nggak tahu butuh niat? Ya wajib lah, semua ibadah kan butuh niat. Nah, berarti Bapak niat. Nah, tadi kan dari Indonesia ada niat, Pak. Ngapain niat lagi di sana? Yo, yang dari Indonesia tadi itu sebenarnya bukan niat. Namanya azam. Udah paham, udah. Yang niat itu yang bersamaan dengan ibadahnya. Begitu maksudnya, Pak, ya. Kemudian yang ketiga, ikhlas, membebaskan niat semata-mata karena Allah, dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Memang betul. Amal soleh apapun yang Bapak lakukan tanpa niat yang tulus sia-sia. Kemudian berikutnya, ini yang saya suka ini. Semua perbuatan yang mubah, saya ulangi, semua perbuatan yang mubah, jika diiringi dengan niat yang sholih, maka akan menjadi ibadah. Perkara mubah itu bisa jadi ibadah kalau Bapak punya niat yang baik. Bekerja, ini mubah. Tapi niat Bapak bekerja untuk menafkahi istri, untuk bisa berzakat, untuk bisa bersedekah, untuk bisa berkurban. Ya, maka niat Bapak itu akan menjadi sesuatu yang nilainya ibadah di mata Allah. Itu yang sifatnya dunia, melahirkan, diniatkan supaya muncul keturunan-keturunan yang solih yang akan melanjutkan tali estafet perjuangan baginda Rasulullah, jadi pahala. Begitu Pak, semuanya jadi pahala. Kemudian berikutnya lagi teman-teman, yang terakhir, membedakan antara ibadah dan adat adalah niat. Oh iya, ibadah dengan adat itu tergantung niat. Lah Bapak mohon maaf ya, ada orang diet, nggak makan dari pagi sampai malam. Sama ada orang puasa nggak makan dari pagi sampai malam. Yang bedain apa coba? Niat. Ya, kayak gini nih Bapak pikir masuk surganya bareng-bareng, belum tentu Pak. Ada yang surganya di atas, ada surganya di bawah. Oh, kok bisa? Nanti di surga, Mas, kamu orang Petrusi? Iya. Kamu kok di atas, aku di bawah? Oh iya, aku waktu itu serius dengerin ustadznya. Kamu kan ngantuk itu, ya, di pojokan. Beda Pak. Padahal sama-sama pengajian, tapi niatnya berbeda.
Ya, teman-teman yang berbahagia. Ada dengan pengajian dari luar, nanti masuk surga. Tapi di luar posisinya, Pak, ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jadi pelajaran untuk kita bersama. Jadi artinya manusia itu dinilai berdasarkan niat. Di sini nih mohon maaf sama-sama ngaji, motifnya beda-beda. Ada yang motifnya pengen dapat AC aja biar dingin gitu, capek di luar panas. Ada yang motifnya memang ya apalagi Pak, pengen dapat sanjungan biar dipanggil orang yang soleh. Itu niat menentukan. Ada amalan kecil pahalanya gede, ya ada amalan gede pahalanya kecil. Bergantung apa? Niat. Pahala gede, pahalanya amalannya gede, pahalanya kecil. Contohnya apa? Haji. Siapa yang meragukan haji sebagai ibadah yang perfect, yang mahal, yang butuh tenaga, tapi niatnya cuma pengen dapat sanjungan, pulang dipanggil Pak Tony pulang haji, Pak Tony, panggil aku Pak Haji, H.Tony, wih, hanya haji, hantu itu ya, mana ada haji, ya Pak. Nah, kebalikan amal ibadah kecil jadi gede di mata Allah, Masya Allah. Nanti teman-teman di Petrus ini masuk surga bareng-bareng, masuk surga ngobrol-ngobrol gitu, aduh, Mas, ya. Kita kok bisa masuk surga? Ada malaikat lewat. Malaikat, aku masuk surga. Pasti gara-gara aku rajin pengajiannya di Masjid Al-Hijrah. Bukan. Aku suka berbagi, bersedekah. Bukan. Terus masuk surga gara-gara apa? Kamu pernah bawain susu beruang kepada ustadz yang sedang berceramah. Ternyata masuk surganya itu gara-gara susu beruang. Bukan le minerale seperti itu. Ya. Jadi teman-teman, itulah pentingnya niat ya dalam ibadah. Baik, itu tadi yang bisa kami jelaskan Pak. Insya Allah nanti sambung lagi di kajian berikutnya dengan hadis yang kedua. Ini lebih mantap lagi, yaitu mengenal tentang fondasi agama, rukun-rukun Islam, rukun iman, dan lain sebagainya. Ya, silakan. Sebelum saya tutup, ada mungkin waktu 6-7 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan jemaah. Tadi udah jelasin, sah, maaf, halal sebagai kurban, tapi tidak mendapatkan pahala. Nggak dapat, karena semua amal ibadah itu Pak, selama dia kafir, nggak bisa dapat pahala. Pak, gini aja sudah, saya mau tanya, syarat jadi dokter itu apa Pak? Harus kuliah, salah. Harus pinter, salah. Ada uang, salah. Harus daftar, ya. Walaupun Bapak kuliah, di kuliah kedokteran 15 tahun Pak. Kalau Bapak nggak daftar, nggak jadi dokter Pak. Jadi Bapak, artinya apa? Sebaik apapun kelakuan Bapak, kalau Bapak belum login, ya belum syahadat, ya kebaikan itu jadi sia-sia. Lain asrak talayah batana amaluka, kalau kamu berbuat syirik, amalmu akan disia-siakan oleh Allah. Begitu. Ada yang lain? Gini Pak, kalau Bapak ngomong Islam secara hakikat makna Islam bermakna damai dari agama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya Islam semua. Itu kalau kita ngomong secara bahasa, tapi secara substansi Islam itu memang hanya ada di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan umat-umat sebelumnya? Lalu selama mereka mengikuti 25 nabi itu, 25 nabi itu kan gak ada yang beda Pak. Semuanya bertauhid. Yang beda itu syariatnya aja. Syariat beda-beda kita. Contoh kita nggak boleh pelihara anjing. Ternyata Ashabul Kahfi pengikut ajaran Nasrani pelihara anjing. Ashabul Kahfi ini orang baik, pengikut Kristen, tapi Kristen dalam makna yang sesungguhnya mengikuti ajaran Nabi Isa. Nggak pernah dia menduakan Tuhan, itu nggak ada. Tidak ada satu pembuktian Nabi sebelumnya menduakan Tuhan selain Allah, itu nggak ada. Ya, bahkan Nabi Musa yang diagungkan oleh mereka juga, Nabi Abraham, Moses, Salomon, David, nggak ada di kitab perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, satu pun yang menjelaskan dia menyembah selain Allah, nggak ada. Jadi yang Bapak sebutin tadi dia Bani Israel itu, maka pengikut Nabi Musa.
Dia orang baik, ya orang baik lah, muslim dia. Ya, muslim dalam makna Islam dalam makna bahasa. Secara istilah memang mereka pengikut Bani Israel yang disebut dengan Yahudi, begitu. Baik, ada yang lain? Kenapa? Dari wajah, yang tangan itu sunnah ya. Kalau tangan itu cukup bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim, cuci telapak tangan, berkumur. Tapi niatnya itu dari rukunnya. Sama kayak mandi lah. Mandi juga kan kita sunat cuci telapak tangan. Apakah niatnya dari telapak tangan? Bukan, niatnya dari membasuh air dari bagian kepalanya. Ya, jadi dilihat dari rukunnya terlebih dahulu. Beda dengan sholat. Sholat dari awal memang sudah rukun ya, seperti itu. Niat yang haji juga sama. Pada saat kita naik di bisnya jalan, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, itu niat namanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, tidak memperpanjang, tidak memperlebar. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya nanti insyaAllah di bulan depan dengan izin Allah. Kita tutup dengan membaca doa. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana ونوّر قلوبنا ووجهنا بنور الإيمان لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا أديته ولا هما إلا فرجته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك قلت في كتابك الكريم ادعوني أستجب لكم ونحن دعوناك يا ربنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Oh iya.